Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noris Dara, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membuat proyek video mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahli filsuf menurut Johannes Duns Scotus. Yang pertama, pendahuluan. Filsafat abad pertengahan yang sering dipandang sebagai periode yang didominasi oleh sintesis antara imam dan akal, namun di dalam arus besar itu muncul tokoh-tokoh yang menawarkan nuansa baru dalam cara memahami realitas manusia dan Tuhan. Salah satu tokoh yang menandai pergeseran penting dalam tradisi skolastik adalah Johannes Duns Scotus, seorang teolog dan filsuf Fransiskan yang hidup pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Pemikirannya dikenal tajam, analitis, dan sering dianggap sebagai koreksi kritis terhadap dominasi intelektual Thomas Aquinas. Scotus muncul dalam konteks intelektual yang penuh perdebatan hubungan antara akal dan iman, status universal, konsep kehendak bebas, hingga struktur ontologis realitas. Ia tidak sekedar menunjukkan barisan skolastik, tetapi memperkenalkan gagasan-gagasan yang kemudian membentuk fondasi nominalisme dan mempengaruhi lainnya pemikiran modern. Melalui konsep-konsep seperti hekites, keserupan formal dan penggagasan kuat atas primas kehendak, Scotus menawarkan cara baru memahami individualitas dan kebebasan manusia. Mengkaji gagasan Duns Scotus penting bukan hanya untuk memahami dinamika filsafat abad pertengahan, tetapi juga melihat bagaimana idenya membuka jalan bagi informasi, cara berpikir berat. Pendekatan analitis yang ketat memberikan contoh bagaimana filsafat dapat digunakan untuk menantang amunisi-amunisi teologis sekaligus membangun argumen metafisik yang orisinal. Yang berikut profil singkat Johannes Duns Scotus. Johannes Duns Scotus sekitar tahun 1265 sampai 1308 adalah salah satu filsuf dan teolog besar dalam tradisi skolastik akhir. Ia berasal dari Skotlandia walaupun detail tempatnya lainnya tidak sepenuhnya pasti dan memasuki ordo Fransiskan pada usia muda. Kecerdasannya membuat dengan cepat memperoleh posisi penting dalam dunia akademik Paris, Oxford, dan Caen. Namun, ada asumsi umum yang biasanya salah ketika membicarakan Scotus. Banyak mahasiswa menganggap ia sekedar lanjutan dari Thomas Aquinas atau hanya salah satu pemikiran skolastik lainnya. Padahal Scotus adalah figur yang sering terbentuk secara konseptual dengan Aquinas dan menawarkan alternatif filosofis yang radikal untuk zamannya. Jejak intelektualnya, Oxford dan Paris menjadi pusat pembentukannya, tempat ia mengajar dan menusuk komentar atas karya Petrus Lambardus, sebuah proyek standar bagi teolog skolastik. Pada tahun 1307, ia dipindahkan ke Caen, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya. Disebut doktor yang halus atau teliti karena ia ketajaman analisis dan insting-insting konseptualnya yang luar biasa rumit. Konteks pemikiran Scotus hidup di periode individualitas dan Scottish Universitas memuat ordo Fransiskan dan Dominikan bersaing secara intelektual dan Scotus memperkuat posisi teologi Fransiskan. Yang berikut gagasan filsafat Johannes Duns Scotus. Johannes Duns Scotus mengembangkan konsep unifikasi keberadaan di mana keberadaan berlaku secara sama bagi Tuhan dan makhluk, memungkinkan pengetahuan alami tentang Tuhan tanpa tergantung sepenuhnya pada wahyu. Ia menekankan primas kehendak atas intelek, menyatakan bahwa kehendak bebas manusia bersifat kontingen dan maupun mencapai kasih yang lebih tinggi. Sementara tindakan moral benar karena kehendak ilahi konsep. Hekites menjelaskan individualitas unik setiap entitas, sementara keserupan formal membedakan esensi dan eksistensi, mendukung realisme ontologis dan pengaruh pada nominalisme modern. Yang berikut relevansi gagasan. Gagasan unifikasi keberadaan Scotus mempengaruhi filsafat kontemporer
dengan memungkinkan diskusi rasional tentang Tuhan tanpa analogis ketat. Mendukung dialog antara filsafat analitik modern dan teologi Katolik. Penekanan primas kehendak bebas relevan dan etika kontemporer, di mana konsep kehendak ilahi membentuk dasar moralitas dan kebebasan manusia di tengah perdebatan determinisme dan otonomi individu. Konsep hekites dan keberadaan formal berkontribusi pada metafisika modern tentang individualitas, esensi eksistensi, serta pemikiran sekuler seperti fenomenologi Heidegger sambil memperkaya teologi seperti dogma Immaculate Conception yang diterima Vatikan. Yang berikut kesimpulan. Pemikiran Johannes Duns Scotus menempati posisi unik dalam sejarah filsafat. Ia tidak hanya mewarisi tradisi skolastik, tetapi juga menggesernya dengan cara yang membuka ruang bagi perkembangan filsafat modern. Melalui konsep hekites, ia menegaskan bahwa individualitas bukan sekedar variasi empiris, melainkan realitas metafisik yang memberi fondasi bagi cara kita memandang identitas personal. Melalui Dinskito formalis, ia menawarkan kerangka ontologis yang lebih fleksibel untuk memahami bagaimana satu entitas dapat memiliki struktur sifat yang kompleks. Dan melalui primas kehendak, ia memuaskan kembali pembahasan moral pada kebebasan dan internalitas subjek. Namun, kesimpulannya terlalu memuji Scotus akan melemahkan kejujuran intelektual, karena itu ada beberapa batas yang perlu ditegaskan. Gagasan-gagasan kerap dituduh memperkenalkan entitas metafisik yang tidak perlu, membuat ontologinya terlihat berat dan sulit diverifikasi secara empiris. Primas kehendak juga ataukan pandangan ini justru membuka pintu bagi bentuk-bentuk relativisme moral. Selain itu, klaim bahwa Scotus adalah akar individualisme modern masih diperdebatkan sebagai sarjana menganggapnya terlalu lebih-lebihan. Walaupun demikian, pengaruh Scotus terhadap pemikiran kontemporer tetap signifikan. Ia menyediakan perangkat kontekstual untuk meninjau isu-isu modern seperti identitas personal, struktur realitas, otonomi moral, dan hubungan antara kebebasan serta rasionalitas. Justru karena pemikirannya menantang, ia relevan bagi dunia yang terus mencari keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab moral, dan kerangka nasional. Pada akhirnya, mempelajari Scotus bukan sekedar menyerap teori, tetapi menguji cara kita berpikir, sejauh mana kita memahami individualitas. Apakah kebebasan kita benar-benar otonomi? Bagaimana kita menimbang realitas yang memiliki banyak aspek namun tetap satu? Sekian dan terima kasih.